Halo Pak Mojo dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan peta konsep kerajaan Islam. Nah, sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Karolesani Pratama, kelas 7C, nomor absen 4. Berikut ini adalah peta konsep kerajaan Islam yang telah saya buat. Kali ini, saya ingin membahas yang berkaitan dengan Islam. Oke, mari kita lanjut. Yang pertama ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri pada abad ke-15. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa dan didirikan oleh Raden Patah. Ekonominya berbasis pertanian, perdagangan, serta dukungan pesisir utara Jawa. Selanjutnya ada Kerajaan Samudra Pasar. Kerajaan Islam pertama di Indonesia dan berdiri pada abad ke-13. Berkembang di Aceh sebagai pusat perdagangan ladang dan emas di Selat Malaka. Selanjutnya ada Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri sekitar tahun 1586. Kerajaan Mataram Islam berpusat di Kota Gede. Mencapai puncak kejayaan di bawah Sultan Agung, lalu terpecah pada tahun 1755. Menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunan Surakarta. Selanjutnya ada Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa dan Talo berpusat di Makassar. Kerajaan tersebut berkembang pesat setelah Goa dan Talo bersatu, menguasai perdagangan dan nelayan di Makassar. Lalu ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13 dan didirikan oleh Baap Mansur Malomo dan Islam masuk pada abad ke-14. Kerajaan Tidore berdiri pada abad ke-13 dan Islam berkembang pesat. Selanjutnya ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Awalnya bagian dari Kerajaan Demak, pusat perdagangan di Selat Sunda. Puncak kejayaan di era Sultan Ageng Tirtayasa dan Kerajaan Banten melemah setelah Sultan Haji bekerja sama dengan Belanda. Berikut ini adalah yang terakhir, yaitu Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-16 dan menjadi pusat perdagangan setelah mengambil alih jalur dagang dari Indonesia, dari pedagang Islam dengan pelabuhan Kota Raja sebagai pelabuhan utama. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, perikanan, pendidikan, kesenian, tasawuf, dan politik. Sekarang saya akan menjelaskan Islam yang masuk melalui jalur perdagangan. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11. Para pedagang muslim dan berbagai daerah membawa ajaran Islam bersama dengan barang dagangan mereka. Jalur perikanan, pernikahan, perkawinan antar agama juga menjadi sarana penyebaran Islam. Ketika pasangan dari latar belakang agama yang berbeda menikah, seringkali salah satu pihak pun memilih memeluk agama Islam. Nah, itu adalah peta konsep yang telah saya buat mengenai kerajaan Islam. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan pada peta konsep yang telah saya buat ini. Jika ada kesalahan, maka saya akan memperbaikinya. Sekian dari saya. Terima kasih.